Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Xin yang mendengar itu, seketika saja wajahnya menjadi berubah. Dia lalu memikirkan sesuatu yang lebih jauh daripada apa yang difikirkan oleh Lin Sang. Cih, aku adalah kakak yang baik bagi Lin Tian, dan kamu itu tidaklah pantas. Lihatlah dia memilih alam es daripada alam elemenmu, ucap Mu Jing'er dengan wajah sombong kepada Lin Xin. Membayangkan betapa sombongnya Mu Jing'er kepada dirinya, Lin Xin sangat tidak mau menerima hal itu. Kakek, ayo pergi ke alam kehancuran, dan bawa adik sepupu kita sekarang, ucap Lin Xin dengan tegas. Seketika saja, wajah Lin Fang dan Lin Guang mulai tercengang. Wanita ini terlihat agak ragu pada awalnya, tapi kenapa tiba-tiba saja dia berubah menjadi bersemangat. Hahaha, aku lupa dengan masalah yang dialami oleh sepupu kecilmu itu, ucap Lin Sang yang melupakan sesuatu. Seketika wajahnya berubah lagi menjadi serius, saat dia mengingat pesan lain dari istrinya. Bahkan, aura membunuh yang luar biasa keluar dari tubuhnya saat itu juga. Kakek, apakah adik kecilku mengalami masalah? Cepat katakan, masalah apa itu? Tanya Lin Xin. Ada beberapa semut yang ingin menjadikan cucu kecilku sebagai budaknya. Itu dikarenakan, dia adalah penguasa penuh dari alam kehancuran, serta yang terlemah dari penguasa lainnya. Jadi wajar saja jika ada yang berpikiran seperti itu kepadanya, ucap Lin Sang. Oh, ada yang berani ingin menyentuh keluarga Lin kita. Dan bahkan ingin menjadikan keponakan kecilku sebagai budak. Apakah dia pikir kalau alam elemen itu sangat lemah? Apakah dia berpikir kalau hal itu bisa dilakukan oleh mereka? Bagus-bagus. Sudah lama sekali aku sangat ingin membunuh orang, ucap Lin Fang dengan suara yang mengerikan. Namun anehnya, aura Lin Fang bahkan lebih berbahaya dari aura Lin Sang sebelumnya. Lin Fang sendiri dijuluki sebagai dewa pemalas di alam elemen. Tapi mereka juga tahu, kalau singa pemalas ini akan menjadi sangat mengerikan saat ada yang mengganggu tidurnya. Dan bahkan Lin Fang pernah dijuluki dengan sebutan Dewa Petir Kematian. Itu karena kecepatan, dan kekuatan serangan tubuhnya sangatlah kuat. Dan bahkan bisa dibilang jika dia dan Lin Sang bertarung, belum tentu Lin Fang akan kalah oleh Lin Fang. Di dalam bola mata Lin Fang, petir berwarna emas terus bergerak. Melihat Lin Fang yang berubah menjadi seperti itu, Lin Sang hanya bisa tersenyum. Meskipun anaknya terlihat pemalas dan juga selalu bikin ulah, tapi di saat dia serius, dia akan menjadi orang lain. Dia bahkan bisa menjadi orang yang kejam, apabila ada yang menyinggungnya. Kamu tidak perlu ikut, aku akan bawa 3 tetua di alam dewa penguasa tingkat menengah, dan 2 orang di tingkat rendah. Harusnya itu sudah cukup, ucap Lin Sang dengan santai. Mendengar itu, wajah Lin Fang kembali tenang. Tapi saat memikirkan hal ini dengan baik, kenapa tiba-tiba saja ada alam lain yang berani untuk ikut campur dengan urusan alam lainnya? Bahkan ingin menguasai alam tersebut, hal ini memang agak aneh menurut Lin Fang. Di mana letak anehnya? Yaitu apakah mereka tidak takut alam es akan bertindak? Meskipun Lin Tian hanya sebentar di alam es, tapi semua dewa penguasa pasti tahu kalau dia mempunyai hubungan dengan alam es. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Lin Sang. Ayah, apakah menurutmu ini tidak aneh? Balas Lin Fang kepada Lin Sang dengan wajah serius. Aneh gimana? Tanya Lin Sang. Lin Fang segera memberitahukan Lin Sang tentang apa yang ada di pikirannya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan anaknya, Lin Sang langsung berpikiran sama dengan Lin Fang. Aku akan segera pergi, kamu cobalah mengirimkan beberapa orang ke alam kematian untuk melihat keadaan di sana, ucap Lin Sang.
Aku mengerti, balas Lin Fang dengan serius. Kakek, aku ikut, ucap Lin Xin dengan serius. Aku juga, ucap Lin Guang. Dia juga penasaran seperti apa anak dari paman pertamanya itu, dan apa yang dapat dia lakukan dengan situasi seperti sekarang di alam kehancuran. Baiklah, karena kalian juga di ranah dewa penguasa, jadi kalian bisa ikut untuk membantu adik kecil kalian, ucap Lin Sang. Langsung saja, Lin Sang membawa 3 dewa penguasa tingkat menengah dari keluarga Lin. Dan dia juga membawa Lin Xin serta Lin Guang bersamanya. Sepertinya kamu sudah bangun, ucap Yu Yun. Iya, ini sudah saatnya alam langit tahu. Meskipun alam Ekemen diam, itu bukan berarti mereka lemah. Apakah Dewa Kegelapan masih mengingat aku? Ucap Lin Fang dengan suara yang berbeda. Dia terlihat memiliki aura yang berbeda dari sebelumnya, dan tentu saja Yu Yun tahu kalau suaminya yang tadinya pemalas, kini telah terbangun setelah mendengar tentang anak dari kakak tertuanya itu. Dan di hatinya sekarang, Lin Tian sudah menjadi titipan dari kakaknya. Tentu saja dia sebagai paman serta adik yang baik, maka dia akan menjaga keponakan kecilnya itu. Kalau begitu, aku akan pergi untuk mengirim orang ke alam kematian sekarang, ucap Yu Yun. Oke, aku serahkan padamu. Aku juga akan pergi sebentar ke suatu tempat, ucap Lin Fang dengan tenang. Mendengar itu, Yu Yun hanya terdiam. Dia tidak menjawab untuk beberapa saat, dan setelah sesaat kemudian dia tenang, barulah dia mengangguk ke arah Lin Fang. Di depan Lin Fang, sebuah lubang hitam muncul dan perlahan-lahan menelannya, sebelum dia menghilang sepenuhnya. Melihat Lin Fang menghilang, Yu Yun sudah tidak kaget. Dia hanya berharap, kalau suaminya tidak terlalu banyak membuat masalah di tempat yang dia kunjungi sekarang. Sepertinya Dewa Petir Kematian telah bangun dari tidurnya. Aku berharap dia tidak akan membuat mereka terlalu tertekan, ucap Yu Yun dengan sedikit tersenyum. Dia pun langsung kembali ke istana, dan memerintahkan beberapa pasukan khusus untuk pergi ke alam kematian, dan menyelidiki masalah yang akan terjadi di alam kehancuran. Kaisar, kita akan sampai sebentar lagi, ucap bawahan Kaisar Kematian yang selalu bersama dengannya. Iya, bersiaplah untuk menembus ke dalam portal itu, ucap Kaisar Kematian dengan serius. Mendengar itu, semua orang di kapal Kaisar mengangguk dan mulai bersiap di posisi mereka masing-masing, dan bersiap-siap untuk menyerang masuk ke dalam portal alam kehancuran. Kaisar, sepertinya kita akan langsung bertempur dengan beberapa penjaga portal setelah kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Tanya bawahannya lagi. Tentu saja bunuh mereka. Jika mereka tidak mau menyerah, maka pisahkan saja kepala mereka dari badannya, jawab Kaisar Kematian dengan senyum yang kejam. Aku akan melaksanakan perintah Kaisar, ucap bawahannya itu dengan hormat. Lakukanlah, jangan buat aku kecewa, ucap Kaisar Kematian dengan serius. Bawahannya itu pun pergi dari tempat Kaisar Kematian. Di atas kapal, di mana di kapal paling besar berlayar di langit, dan diikuti beberapa kapal besar di belakangnya yang terlihat sangat megah dan kuat. Apalagi di setiap kapalnya itu berisi lebih dari 3.000 ahli kuat, yang semuanya berada di ranah alam dewa ke atas. Dewa kehancuran, aku datang, ucap Dewa Kematian dengan senyum di wajahnya. Di Istana Kehancuran, semua orang masih dalam pembicaraan untuk membahas tentang serangan dari alam kematian. Dan saat Lin Tian akan mengatakan sesuatu, wajahnya berubah sangat jelek dalam sekejap. Dia langsung berdiri, dan memandang ke arah tertentu dari tempat dia berdiri. Kenapa saudara Lin? Tanya Lan Jingyi. Mereka sudah datang, jawab Lin Tian dengan serius. Semua orang di sana yang mendengar itu, langsung berdiri karena kaget. Mereka awalnya tidak tahu kalau alam kehancuran akan menyerang langsung, bahkan bisa dibilang kali ini begitu terburu-buru untuk menguasai alam mereka.
Semua pasukan bersiaplah. Kalian juga harus segera mengumpulkan pasukan kalian juga, dan ikuti aku untuk menyambut musuh kita, ucap Lin Tian. Laksanakan Kaisar, ucap semua ahli di sana. Mereka dengan cepat langsung kembali ke tempat mereka, dan bersiap untuk bertarung juga. Setelah itu Lin Tian melihat ke arah di mana portal itu berada, dan dia langsung menghilang dari kursinya, lalu muncul di langit kekaisaran kehancuran. Wush! Dengan sedikit gerakan, dia memasang formasi di seluruh ibu kota itu, agar mereka tidak merusak ibu kota. Lin Tian juga langsung terbang lagi, dan menuju pasukan alam kematian. Wush! Berhenti, ucap Dewa Kematian. Dewa Kematian melihat ada seseorang di langit dan langsung menghentikan kapalnya. Lalu dia dengan hati-hati melihat siapa orang yang sedang berdiri di langit itu dengan serius. Pria yang bahkan hanya berada di ranah alam dewa surgawi tingkat tinggi berdiri dan menghalanginya di langit. Sungguh orang hampir membuat dia tertawa. Kaisar, dia adalah penguasa alam kehancuran ini, ucap bawahannya dengan hormat. Oh, Kaisar Kematian tersenyum dan kaget dengan apa yang dikatakan bawahannya itu. Dia keluar dari kapal, dan kemudian berdiri lebih dekat dengan Lin Tian yang terlihat masih setenang itu. Ada sedikit perasaan aneh saat dia menatap Lin Tian, dan bahkan dia juga merasakan kalau ada yang membuat dia takut saat melihat Lin Tian. Aku tidak menyangka, kalau Kaisar Kehancuran sangat begitu muda, ucap Kaisar Kematian dengan senyum di wajahnya. Oh, terima kasih, tapi apa yang membuatmu datang ke alamku? Tanya Lin Tian dengan tenang dan acuh tak acuh kepada Kaisar Kematian. Begitukah kamu menyambut tamu? Balas Kaisar Kematian dengan senyum mengejek di wajahnya. Jika tamu itu bersikap sopan, aku juga akan sopan. Tapi sayangnya, tamu itu bahkan membunuh penjaga gerbangku. Kenapa juga aku harus sopan? Ucap Lin Tian yang masih tenang. Tapi saat dia melihat mayat penjaga portal terbaring di tanah, wajahnya sudah mulai gelap. Padahal, dia sendiri yang memilih mereka untuk menjaga portal. Tapi karena dia juga, bawahannya mati duluan di sini. Hahaha, mereka hanya semut, kenapa kamu begitu peduli kepada mereka? Bukankah kamu dapat menggantinya dengan yang lain? Ucap Dewa Kematian. Menggantinya dengan yang lain, apakah kamu itu bodoh? Sepertinya benar kalau Dewa Kematian yang sekarang memang kuat, tapi juga sangat bodoh, ejek Lin Tian dengan jelas. Mendengar itu, wajah Dewa Kematian seketika tidak ada senyum tak lagi. Ada kemarahan di wajah Kaisar Kematian, setelah mendengar ejekan Lin Tian tadi. Kamu berani mengatakan lagi, ucap Kaisar Kematian dengan serius. Aku akan mengatakan berapa kali pun jika kamu mau, balas Lin Tian. Saat Kaisar Kematian akan mengatakan sesuatu, ledakan aura energi yang kuat tiba-tiba muncul secara bersamaan. Dan dari arah belakang Lin Tian, banyak sosok yang bermunculan satu persatu dengan cepat. Bahkan aura semua orang itu membuat tanah bergetar. Bang, keluarga Lan di sini, ucap leluhur Lan. Keluarga Yan, keluarga Ju, keluarga Yu, sekte kehancuran, sekte gelap. Semua di sini mendengarkan perintah yang mulia, ucap semua orang yang datang dengan serentak, dan penuh hormat ke arah Lin Tian. Melihat banyak ahli yang datang, wajah Kaisar Kematian sedikit mulai berubah. Orang ini dapat mengumpulkan banyak ahli kuat, yang berada di alamnya dengan mudah tanpa banyak kata. Itu sudah jelas jika dibandingkan dirinya, dia tidak ada apa-apanya dengan cara kepemimpinan Lin Tian. Dia memang kuat, tapi dia juga bodoh dalam hal memimpin. Karena itulah, banyak ahli di alam kematian yang masih tidak mau tunduk dengan dirinya, karena dia hanya berani menggunakan kekuatan saja. Tapi bagi dia, kekuatan adalah segalanya. Jadi itu pun tidak ada masalah dalam pikirannya sendiri.
Apakah kamu pikir dengan beberapa orang kuat di alam dewa surgawi ini, kamu sudah dapat mengalahkan aku? Dan juga lihatlah, mereka bahkan tidak terlalu banyak, ucap Dewa Kematian dengan sombong. Kekuatan itu tidak penting, memangnya kalian pikir di mana kalian berdiri? Ini adalah alam kehancuran, dan aku adalah tuan di tempat ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah Dewa Kematian menjadi sangat jelek dalam sekejap. Dia benar, Lin Tian berada di alamnya sendiri, dan bisa mengendalikan alam ini dengan kemampuannya sendiri. Tuan, bawahan ini tahu sedikit tentang masalah ini, ucap bawahannya, sambil membisikkan sesuatu ke telinga Kaisar Kematian. Mendengar apa yang dibisikkan oleh bawahannya itu, tampaknya ada senyum di wajah Kaisar Kematian. Dia memandang Lin Tian dengan sedikit ejekan di matanya. Meskipun kamu penguasa alam ini, tapi kamu masih berada di ranah Dewa Surgawi. Jika aku tidak salah, energi alam yang kamu berikan kepada bawahanmu itu, pasti hanya sebatas kekuatanmu sekarang, ucap Kaisar Kematian. Lalu, ucap Lin Tian dengan acuh. Melihat acuhnya Lin Tian, ini membuat Kaisar Kematian merasa sedikit kesal. Kemudian dia mencoba menenangkan dirinya dengan sangat baik. Bagaimana jika kamu menjadi budakku, dan aku dapat menyelamatkan kamu dan juga pasukanmu dari kematian, ucap Kaisar Kematian dengan sombong. Apakah kamu sedang melawak? Menjadi budak seorang penguasa alam palsu sepertimu, apakah kamu pantas? Ejek Lin Tian. Kamu, wajah Kaisar Kematian berubah sangat merah. Dia sangat membenci seseorang yang mengatakan kalau dia adalah kaisar palsu. Namun memang benar, dia bukan penguasa asli dari alam kematian, tapi dialah yang terkuat di sana. Jika kamu ingin bertarung, maka akan aku tunjukkan kalau alam kehancuran ini bukanlah alam yang lemah, ucap Lin Tian dengan serius. Kaisar, ucap seorang bawahan dari Kaisar Kematian. Kenapa? Tanya Kaisar Kematian. Bocah ini hanya dewa surgawi tingkat tinggi, biarkan aku saja yang melawannya, ucap bawahan Kaisar Kematian itu dengan hormat. Kamu, Kaisar Kematian melihat ke arah bawahannya itu dengan serius. Iya Kaisar, biarkan kami melawan mereka. Kamu dan dewa penguasa lain tidak perlu turun tangan, dan mengotori tangan Kaisar, ucap bawahan yang memberi ide kepada Kaisar Kematian. Baiklah, tangkap dia hidup-hidup. Dan untuk yang lainnya, bunuh saja mereka, ucap Kaisar Kematian dengan senyum puas di wajahnya. Siap Kaisar, ucap semua bawahannya dengan hormat. Bocah, kamu lebih baik menyerah saja, atau kamu akan kehilangan beberapa anggota tubuh, ucap bawahan Kaisar Kematian yang ingin baku hantam dengan Lin Tian. Dia hanya berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak, dan levelnya sama dengan Lin Tian. Tapi bedanya bagi Lin Tian, dia tetaplah masih lemah. Dan, boom, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.